Di tempat yang menyimpan jejak-jejak sejarah, manusia seringkali menemukan jati dirinya kembali. Taman Bung Karno bukan hanya sekedar ruang publik. Ia adalah ruang hidup di mana nilai kemanusiaan tumbuh. Melalui seni, keberagaman, dan juga refleksi diri. Hari ini kita akan menyelami bagaimana seni tari menjadi cermin humanistik. Seni yang mengajak manusia memahami dirinya, lingkungannya, dan makna keberadaannya. Di sini, di ruang terbuka hijau Taman Bung Karno menjadi tempat di mana manusia, ruang, dan budaya saling menyapa. Taman ini menyimpan jejak nilai-nilai sejarah dan perjuangan serta identitas. Nama besar pada tempat ini mengingatkan kita akan pentingnya keberanian, semangat berpikir, dan juga kemerdekaan untuk mengalami perubahan yang signifikan. Nilai-nilai itu hidup bukan hanya lewat monumen, tetapi melalui aktivitas masyarakat juga seperti seni tari. Awalnya, kami kira tari hanya sekedar teknik, tetapi setelah kami menyaksikan penampilan tari tersebut, kami menyadari bahwa tari juga membentuk kedisiplinan, ketekunan, kesabaran, dan juga kepekaan tubuh. Ya, baik, nama saya Kadek Gita Dwiantara. Jadi untuk seni di sini yang berperan sebagai pembina dari anak-anak Sanggar Desa Madenan. Ya, jadi di dalam karya tabuh ini saya sempat menciptakan satu karya yang dimana mengangkat sejarah Desa Madenan sendiri. Nah, jadi tujuan saya ini secara tidak langsung ketika anak-anak atau generasi muda memainkan tabuh tersebut, maka anak-anak tersebut bisa tahu jadinya, oh ini sejarahnya ya. Jadi dibuatkan semacam seperti apa namanya, gini desa itu, sejarah desa itu kan dibuatkan dari sejarah, dibuatkan tarian dan musik tari gitu. Ya, jadi pembuatannya itu sebenarnya dari sewaktu saya kuliah sih, tahun 2022 kalau nggak salah. Nah, terus untuk latihannya ini baru kurang lebih 1 tahun. Kebanyakan sih anak-anak tersebut gembira karena dia momen pertama kali mereka pentas ke kota. Jadi biasanya kan di desa aja. Bagaimana Bapak memperkenalkan nilai-nilai budaya ini melalui pementasan tabuh kepada anak-anak di tengah perubahan zaman yang sekarang gitu? Karena kita kan tahu anak-anak sekarang ini udah pasti gadget, Pak. Nah, gimana mempertahankan nilai-nilai budaya tabuh ini, Pak? Ya, jadi seperti jawaban yang di pertama, jadi cara mempertahankan ini contoh seperti warisan budaya dan desa itu kan. Nah, kalau kita suruh anak-anak sekarang hanya membaca, itu pasti kurang. Jadi pasti dia lebih banyak main game kalau gadget kan. Jadi malas dia membaca bagaimana sejarah desa, peninggalan desa, itu pasti dia agak malas. Nah, lewat suatu karya seni jadinya dia dapat belajar gamelan dan ternyata gini ya sejarah Desa Madenan. Jadi dia ngerti, gini alurnya, karena saya ceritakan juga kalau pukulan seperti ini menceritakan tentang suasana seperti ini, pukulan ini ceritakan ini. Jadi dia secara tidak langsung belajar seni dan sejarah juga, ya. Okay. Mungkin saya mau nanya, kalau misalnya dalam latihan gini nih, ada nggak anak yang susah diajarin terus sampai pada akhirnya dia bisa nih, dia bagus dalam seni tabuhnya gitu? Banyak. Jadi hampir semua sih. Awalnya itu kan dia kayak malas-malas gitu lah, siapa sih pentingnya menggambal gitu. Tapi setelah dia coba juga di pentas di desa, terus coba sekarang di sini, baru dia merasa ternyata pentas itu, main gamelan itu asik, menyenangkan gitu. Jadi banyaklah peminatnya. Nah, saudara adik, kalau boleh tahu nih, kita dari anak-anak Uniksa mewawancara. Sebelumnya kalian dari Sanggar apa ya? Sanggita Kencana Budaya. Sanggita Kencana Budaya. Desa apa? Madenan. Kalian di sini mau nampilin apa nih di TBK ini hari ini? Pentas seni dan tarian.
Ada gongnya gitu ya? Oke. Mungkin namanya dulu Dewi. Oke. Namanya. Dari sini siapa namanya? Dawa Sarya Wiguna. Jadi apa nih pas di pentasan? Di tukang kendang sama reong. Oh, kalau ini siapa namanya? Putu Dewa Pratama. Apa ini pentas seninya? Jadi jegok. Oh, oke. Perkenalkan nama saya Komang Julandra. Saya sebagai tukang gangse. Kadek Ken Wikanyu sebagai kendang sama ugal. Nama saya Kadek Derina Pramana, jadi warangan sama kantil. Jadi kakak mau tanya, kalian udah berapa lama sih persiapan untuk pentas di sini? Sekitar 2 bulan. Oh, 2 bulan. 2 bulan untuk latihan tampil di sini. Tapi udah persiapan tarinya tuh dari kapan? Udah mulai nyiapin dari awal bakal tari ini gitu. Udah baru-baru ini. Oh, oke. Terus selama kalian latihan nih sama teman-teman, apa sih yang kalian rasain ketemu teman-teman setiap hari, latihan bareng-bareng? Senang. Senang. Kira-kira dari semua ini nih, kalian tuh latihannya langsung di satu tempat yang sama atau beda-beda nih? Kan ada yang gong, ada yang nari gitu. Satu tempat. Tapi kalian seneng nggak kalau misalnya sama teman-teman, terus kalian ada rasa canggung nggak, atau kalian malah ngerasa bahwa kalau sama teman-teman ini kalian lebih nyaman kayak gitu? Lebih nyaman sama teman-teman. Oh gitu, oke. Berarti nilai humanistiknya ada ya? Ada ya, berarti dengan dia mengikuti pagelaran ini, dengan dia bisa latihan bareng-bareng sama teman-teman, otomatis dia akan meningkatkan nilai kebersamaan, kekeluargaan juga, apalagi di zaman sekarang itu akan berinteraksi lebih baik lah dengan teman-teman. Iya, benar banget. Gerakan tarian pun punya maknanya. Ada harmoni antara tubuh dan jiwa, dan disinilah nilai humanistik itu terasa. Di taman ini, seni tari tidak hanya diajarkan, ia dihidupi melalui gerakan yang selaras. Manusia belajar mendengarkan tubuhnya, memahami emosinya, dan merasakan kehadiran orang lain. Taman Bung Karno ada guna memberi ruang untuk kebudayaan. Budaya yang menjadi ruang pembentukan manusia, manusia yang utuh, bebas, dan bermakna. Karena pada akhirnya, humanisme adalah tentang kita. Tentang kita yang saling melihat, saling memahami, dan saling menghidupkan.